Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati khususan syayikhina wa murabbi arwahina wa muallimina muhadzibina wa mursyidina syekh al-marhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham Marzuki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa nafa'na bi ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Ikhwatal iman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kajian Kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran bersama guru kita Ustaz Syukron Ma'mun MPD. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh majlis Al-Iqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmatnya, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh, yang insya Allah halaqah subuh ini melanjutkan kajian kita di minggu-minggu yang lalu tentang kisah dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kita masuk kepada episode yang kedua atau ketiga, dan setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub berbicara kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya yang lain, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akan tetapi rahasia itu bocor juga gitu, sampai saudaranya tahu tentang mimpinya Nabi Yusuf ini. Ada yang mengatakan bocornya karena diceritakan oleh ibu mereka kepada mereka, sehingga dari sinilah akhirnya muncul iri mereka, dengki mereka. Dari iri dan dengki inilah kemudian akhirnya mereka punya rencana gimana caranya mereka menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, terjadilah rencana mereka untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saat itu ada beberapa pilihan di antara mereka. Yang pertama, ada yang berpendapat, gimana kalau kita bunuh saja Yusuf, uqtulu Yusuf. Ada lagi, jangan dibunuh. Gimana kalau Yusuf ini kita buang saja ke tempat yang jauh
sehingga ayahnya tidak tahu dan perhatiannya nanti ke kita setelah hilangnya Yusuf. Terjadi kompromi, terjadi makar di antara mereka. Akhirnya keputusannya adalah mereka akan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Fi goyabatil jub, ya. Jadi qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Berkata salah seorang dari mereka itu, jangan kita bunuh Yusuf. Kalau kita bunuh nanti ketahuan dan lain sebagainya, berbahaya ini. Maka oleh karena itu adalah apa? Wa alquhu fi goyabatil jubbi yaltaqitsu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Kalau misalkan kita lemparkan ke sumur, gimana? Kalau dilemparin ke sumur, nanti kan ada yang nemuin seseorang, nanti dia yang jual, kita kan gak ketahuan nanti salahnya. Oh hilang, ada yang jual dan sebagainya. Sepakatlah mereka untuk memasukkan Yusuf itu ke dalam sumur. Tetapi hal ini mereka bingung, kira-kira gimana caranya mengelabui ayahnya Nabi Yakub itu, ya, ayah mereka yaitu Nabi Yakub, agar mengizinkan Yusuf untuk bersama-sama mereka. Nah, disinilah mereka merayu, membujuk Nabi Yakub alaihissalam. Bujukannya adalah bujukan maut gitu loh ya. Mereka bilang, ayah arsil ma'ana godan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lanasihun. Jadi meyakinkan bapaknya itu, mereka mengatakan, ayah biarkan, lepaskan Yusuf untuk ikut bersama kami, yarta wa yal'ab, bersenang-senang, bermain-main. Ya, yarta itu sebetulnya dari kata ro'a, artinya memberikan makan. Ya, artinya bahasa kitanya, biarkanlah Yusuf ikut kami untuk makan-makan gitu. Biasanya kan kalau kita izinnya diajak makan-makan kan diizinin gitu loh ya. Mau makan-makan di restoran, mau main-main gitu, jalan-jalan gitu loh. Biarin ayah. Ya, wa inna lahu lahafizun. Di ayat yang lainnya sebelumnya adalah wa inna lahu lanasihun. Karena kami ini, ya, qala ya abana malaka la ta'man la Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ayah, kenapa sih ayah nggak percaya kepada kami gitu loh, untuk bisa membawa Yusuf bersama kami bermain. Wa inna lahu lanasihun, kami ini ya terhadap Yusuf itu lanasihun. Nasihun itu kan dari kata nasihat. Nasihat itu artinya adalah simpati, Pak. Dari nasoha, bersih simpati atau menghendaki kebaikan, mencintai kebaikan. Makanya orang kalau senantiasa memberikan nasihat itu tandanya orang simpati sama kita, Pak. Tandanya simpati. Kalau orang memberikan nasihat kepada kita itu tandanya orang mencintai kebaikan kepada kita, ya, menginginkan kebaikan terjadi kepada kita. Itu nasihat, arti dasarnya begitu. Makanya dia mengatakan wa inna lahu lanasihun, sungguh kami ini ya terhadap Yusuf itu adalah orang yang mencintai kebaikan kepadanya, orang yang menginginkan kebaikan terjadi kepadanya. Cuma kadang-kadang tidak sedikit orang itu ternyata menolak nasihat itu, padahal nasihat itu adalah kebaikan. Makanya ada istilah, kalau selama aku ini masih mau ngomong, itu tandanya aku masih peduli gitu. Ya, kalau sudah tidak mau ngomong, sudah tidak apa? Tidak peduli. Ada orang kalau sudah tidak peduli, dia tidak mau ngomong lagi. Jadi mereka meyakinkan, saudara-saudara Yusuf itu meyakinkan ayahnya itu, pertama wa inna lahu lanasihun. Yang kedua, mereka meyakinkan ayahnya itu agar memberikan izin untuk membawa Yusuf, wa inna lahu lahafizun. Kami ini pasti menjaga Yusuf. Pasti menjaga Yusuf. Kami akan mengajak mereka bermain, Yusuf bermain, akan mengajak Yusuf bersenang-senang. Kemudian akhirnya Nabi Yakub itu agak berat dia, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'ab wa antum anhu ghafilun. Jadi kata Nabi Yakub, sesungguhnya aku ini berat untuk berpisah dengan Yusuf, untuk mengizinkan dia untuk berangkat bersama kalian.
Aku khawatir nih, di sekitar kita ini kan banyak serigala. Jadi ada yang mengatakan serigala itu adalah serigala dalam makna yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan itu adalah kiasan bahwa saudara-saudaranya ini kayak serigala sebetulnya. Jadi serigala yang dimaksud oleh Nabi Yakub itu bisa jadi adalah siapa? Saudara-saudara Yusuf ini yang akan menerkam Nabi Yusuf itu sendiri. Aku khawatir ya, Yusuf kalau ikut bersama kalian, dia dimakan serigala. Sedangkan kalian sedang main, sedang bercanda, sedang senang-senangnya, dan kalian lalai terhadap Yusuf. Sampai begitu terus, akhirnya mereka tetap membujuk ayahnya. Ya, apa kata mereka? La in akalahu ti'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Gak mungkin lah ayah lah makan serigala, sedangkan kami ini adalah kelompok yang usbatun, kelompok yang kuat, kelompok yang senantiasa gagah. Kami jaga itu Yusuf, kami pelihara itu Yusuf, kami bentengi Yusuf. Tenang aja ya, kalau memang Yusuf bisa seperti itu, wah kami celaka ya. Tenang, berikan izin. Akhirnya singkat cerita, maka Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf untuk dibawa oleh saudara-saudaranya. Jadi sini diajak bermain. Disinilah sebetulnya bermain itu, bersenang-senang itu boleh dalam agama kita, asalkan jangan sampai melalaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ya, kata Rasulullah SAW, seluruh hal, ya, kullu syai'in, setiap sesuatu, laisa lahu dzikrun fahuwa la'ibun. Setiap sesuatu yang tidak ada zikir di dalamnya, dia adalah permainan, melalaikan permainan. Kecuali ada 3 permainan yang walaupun tidak ada zikir, itu tidak termasuk ke dalam permainan, melalaikan. Jadi segala hal Pak di dunia ini, aktivitas kita, kalau tidak ada unsur zikirnya, itu laib, itu melalaikan, itu permainan, itu sia-sia. Kalau tidak ada apanya? Aktivitas yang kita lakukan, kalau tidak ada zikir kepada Allah, semuanya sia-sia, jadi permainan. Kecuali 3 hal yang sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, tidak dihitung sebagai permainan yang sia-sia. Apa yang pertama yang 3 hal itu? Yang pertama, seorang suami yang ngajak main istrinya. Makanya jangan sampai kita itu, aduh sibuk mah, sini sibuk. Ngajak main istri itu sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, tidak termasuk yang sia-sia. Ya sekedar jalan-jalan keliling sawah kan, kalau udah haus lapar kan makan di warung uduk kan gitu loh, nggak terlalu banyak keluar duit. Itu tidak ada zikir kepada Allah pun tidak masuk terhadap permainan yang sia-sia. Jadi bercandanya suami dengan istri, bercandanya istri dengan suami, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, kata Rasulullah, itu tidak termasuk permainan yang sia-sia, tetap punya nilai ibadah. Bapak mau main dengan istri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Makanya kali-kali istri ajakan bercanda, karena suaminya jarang bercanda dengan istrinya, akhirnya istri bercandanya dengan tukang sayur gitu, dengan supir angkot. Kenapa sebabnya? Karena suaminya tidak pernah ngajak apa? Bercanda. Nabi itu romantis, ngajak bercanda kepada Aisyah, ngajak balap lari dengan Aisyah, nonton main pedang. Kalau sekarang kan nggak main pedang, main badminton gitu loh. Jadi artinya seluruh aktivitas kita yang tidak ada zikir kepada Allah, kata Rasul, itulah ibun, itu sia-sia, kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Bercandanya seorang suami dengan istrinya, atau sama istri dengan suaminya, ngajak mainnya suami dengan istri. Jadi biasakan kita dengan istri itu bercanda, dengan istri itu bermain. Jadi jangan sampai kita, mah habis waktu nih, mah habis ini. Enggak, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam pun itu tidak mengandung hal yang sia-sia. Ibadah itu kepada Allah. Itu poin yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, dia tidak dihitung sebagai permainan yang sia-sia. Seseorang yang ngurusin, yang bermain dengan kudanya. Nah, siapa yang tukang kuda di sini? Ngurusin kuda, bermain dengan kuda, ngelatih orang berkuda, itu tidak ada sia-sia, sekalipun tidak ada zikir kepada
Allah, Masya Allah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, tidak dihitung sia-sia oleh Allah. Siapa? Orang tua yang mengajarkan anaknya berenang. Makanya kalau anak ngajak berenang, ikut. Ya renang, ngabisin waktu doang dah, lama dan sebagainya. Walaupun kan kalau anak kita kan bukan berenang, main air namanya, kuku cuprakan aja gitu. Makanya kalau main air dari jam 8 sampai jam 11 kuat. Ya kadang-kadang dari jam 10 sampai jam 2 kuat. Karena anak kita namanya main bukan renang namanya. Tapi kalau renang kan setengah jam aja ngap-ngapan kita gitu loh ya. Ya, kuat amat anaknya. Berenang dari jam 10 sampai jam 2, bukan berenang, main air itu kadang-kadang gitu ya. Jadi mengajak anak berenang, mengajarkan anak berenang, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, itu pun tidak termasuk hal yang sia-sia. Jadi para ulama meneliti ayat-ayat terkait dengan ini, kata-kata laibun, kata-kata yarta, wayal'ab, itu menunjukkan bahwa permainan itu sebetulnya hukum yang boleh. Ya, bahkan Yusuf itu akhirnya mereka kan disebut dengan musabakoh. Ya, diajak bermusabakoh katanya, berlomba-lomba main kuda nanti ini sebagainya. Boleh saja, walaupun ada aturan-aturan tertentu di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian mereka seperti itu. Ya, akhirnya mereka merayu Nabi Yakub alaihissalam, membujuk Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudaranya untuk membawa Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan oleh mereka ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur. Pas dimasukkan ke dalam sumur, waja'u ala komisi bidamin kadib. Ya, mereka datang kepada ayahnya. Ya, jadi falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Setelah itu dibawalah Nabi Yusuf dan mereka sepakat, yuk kita masukkan Yusuf ke dalam sumur. Sebelum mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Allah mewahyukan, wahyu di sini kata para ulama adalah ilham. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Allah ilhamkan kepada hati Nabi Yusuf agar dia tidak khawatir, agar dia tidak takut, ditenangkan. Thumma auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Suatu saat nanti kau akan ceritakan tentang ini. Tenang Yusuf, jangan takut, jangan khawatir. Aku bersama engkau, dan kelak nanti kau ceritakan kejadian ini sedangkan mereka tidak sadar terkait dengan masalah ini. Sehingga ketika dilemparkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf tenang saja, tenang. Nah, setelah itu apa? Jadilah mereka drama. Mereka membuat sebuah drama, cerita bohong. Ya, waja'u abahum isya'a yabku qalu ya abana inna dahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu ti'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka itu, kita gimana nih ceritanya? Nih kan bapaknya pernah bilang kalau dia khawatir Yusuf itu dimakan serigala. Ya kita ceritakan kalau Yusuf dimakan serigala, tapi kita jangan pulang sekarang-sekarang. Makanya dikatakan waja'u abahum isya'a yabkun. Kita datangi saja pulang isya'an, setelah waktu isya. Isya itu waktu apa? Waktu petang, waktu malam. Terus kita dalam kondisi menangis. Ini yang disebut dengan air mata buaya. Gitu. Air mata buaya. Kenapa? Satu, waktunya malam supaya nggak kelihatan bohongnya. Dua, mereka dalam kondisi menangis. Yang ketiga, mereka membawa apa? Membawa pakaian Yusufnya yang dilumuri dengan darah. Nggak tahu itu darahnya darah apa gitu. Darah kambing, mungkin darah yang lain. Ini tiga bentuk mereka bagaimana mengelabui siapa? Nabi Yakub. Pertama, datangnya pulangnya malam-malam supaya nggak kelihatan bohongnya. Makanya kalau ada yang suka mutusin apa-apa malam-malam, ini jangan-jangan suka bohong nih kayaknya gitu ya. Biar nggak ketahuan gitu loh ya biasanya. Jadi mereka itu datangnya sengaja malam-malam.
Karena kalau malam nggak ketahuan mereka mimik mukanya bohong atau tidak bohong. Yang kedua, mereka dalam kondisi apa? Dalam kondisi nangis, yabkun. Makanya dalam pepatah dikatakan inna buka al mar'i la yadullu ala sidqi maqalihi. Tangisan seseorang tidak menunjukkan tentang benarnya ucapan dia gitu. Nangis itu kan gampang, ya. Nangis itu kan gampang. Kadang-kadang tidak sedikit pejabat itu kalau misalkan pengen dipercaya rakyat nangis dia gitu. Di belakang dia ketawa-ketawa gitu kan. Makanya kan tangisan itu macam-macam, ada tangisan dusta, ada tangisan seneng, ada tangisan sedih. Kata orang gitu loh ya, kata ahli psikologi gitu. Orang senang nangis itu. Orang yang sedih juga bisa nangis katanya. Makanya kalau misalkan ada suami ditinggalin istrinya pasti nangis. Cuma pegang Pak matanya, air mata yang satu bisa jadi dingin, air mata yang satu lagi bisa jadi hangat katanya. Kalau dingin tandanya senang, kalau hangat tandanya sedih katanya. Jadi kalau nangisnya yang ini kayaknya sedih, yang ini kayaknya senang, siapa penggantinya. Jadi senang keluar air mata, sedih pun keluar. Nah kadang-kadang mereka dusta pun tidak segan-segan mengeluarkan air mata untuk mengelabui kedustaan mereka. Ketambah mereka akhirnya bawa apa? Mereka juga akhirnya membawa apa? Membawa pakaian Yusuf. Membawa pakaian Yusuf yang pakaian itu sudah dilumuri dengan darah. Tapi enggak robek. Nah inilah kejahatan. Jadi serapih apa kejahatan itu selalu ada celahnya Pak. Ya, kemudian wahai ayah, Yusuf dimakan serigala, ini pakaiannya berlumuran darah. Nabi Yakub kemudian melihat pakaiannya ada darahnya tapi enggak robek. Nabi Yakub umam di dalam satu riwayat, alangkah bijaksana ini serigala, makan anak gua tapi enggak makan, enggak ngerobek apanya? Ini kayaknya serigala sebelum dimakan anak gua kayaknya dibukain dulu bajunya kayak gitu. Jadi dari situ sebetulnya Nabi Yakub itu sadar gitu. Kalau mereka itu sudah berdusta. Ini serigala kok baik banget kayaknya tuh. Ini serigala kok kayaknya bijaksana amat gitu. Sebelum makan anak saya dibukain dulu apanya? Sampai tidak ada bajunya yang robek sedikit. Yang namanya dimakan serigala kan pasti ada yang apa? Inilah kejahatan Pak. Jadi kejahatan itu Pak, serapih apapun, kejahatan itu sebuni apapun, ya, apa bahasa kitanya, serapih, sebuni itu apa namanya? Sehebat apapun kejahatan itu, tetap akan menyisakan celah, tetap akan ketahuan. Bahasa kitanya, sedalam-dalamnya apa bangkai, pasti akan kecium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terpleset juga. Serapih-rapihnya kejahatan pasti itu pun akan, karena kejahatan itu, peristiwa itu Pak, peristiwa itu adalah satu mata rantai Pak, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Makanya kalau misalkan kita lihat tentang polisi misalkan, jaksa misalkan, ketika melakukan olah TKP gitu loh ya, itu kronologisnya terus sampai akhirnya apa? Ketahuan. Makanya kejahatan itu kalau misalkan di antara mata rantai ada yang satu putus, itu pasti akan tersambung Pak. Sekalipun mereka berlogika, sudah nangis, sudah malam-malam, sudah bawa baju yang dilumuri darah, tetap ada yang terputus. Apa yang terputus? Ternyata di antara baju yang berlumuran darahnya sayang tidak robek gitu loh. Sehingga ini jadi mata rantai untuk menyusun, untuk meneliti peristiwa-peristiwa berikutnya. Dan ini fakta. Makanya sejarah itu Pak, ya, makanya kan logika sejarah itu, peristiwa itu yang dipegang harusnya faktanya Pak. Ya, 1 tambah 1 faktanya apa? 2. Tapi kalau dalam peristiwa 1 tambah 1 bisa menjadi apa? 3, bisa menjadi 4, karena peristiwa. Makanya Islam itu agama yang syarat dengan fakta, dengan sejarah.
Ada 5 potensi ajaran Islam. Ada 5 potensi ajaran Islam. Islam ini adalah merupakan agama yang potensial. Paling tidak ada 5 potensi Islam yang tidak dimiliki bahkan mungkin agama yang lainnya. Yang pertama, Islam itu potensinya adalah potensi ajarannya. Islam itu agama yang punya ajaran yang sangat luar biasa. Ya, 5 potensi Islam. 1, ajarannya. Ajarannya yang komprehensif, yang holistik, yang universal, yang membahas dan menggali seluruh aspek-aspek kehidupan. Ini potensi ajarannya. Yang kedua, Islam itu potensi yang kedua adalah potensi umatnya. Umatnya yang banyak, umatnya yang luar biasa, umatnya yang mayoritas. Di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Penduduk dunia, ya berapa miliar penduduk dunia. Konon umat Islam itu adalah 1,5 miliarnya. Makanya umat Islam ini Pak, kalau bersatu, kalau kompak, Masya Allah, dahsyat ya. Apapun bisa diperbuat oleh umat Islam itu Pak. Apalagi kalau hari-hari besar, hari kurban, semua para peternak subur, para peternak makmur. Idul Fitri misalkan, para petani bisa makmur. Bayangkan kalau misalkan umat Islam, ya, satu orang misalkan 3,5 liter atau 2,5 kilo, kali umat Islam di Indonesia misalkan ada 150 juta, itu berapa ton kira-kira? Berapa juta ton? Itu petani subur Pak, petani makmur. Kalau seluruh umat Islam udah kita beli untuk zakat fitrah kita kepada petani langsung, dahsyat itu Pak, dahsyat itu. Ternak pun, umat Islam ini potensi umatnya dahsyat, luar biasa, luar biasa. Yang ketiga adalah potensi apanya? Potensi sejarahnya. Makanya berbagai macam tuduhan terhadap umat Islam, walaupun kelihatannya logik, itu bisa dipatahkan dengan apa? Dengan fakta sejarah. Contoh misalkan, sekarang kita kan di bulan Safar. Bulan Safar ini kan bulan kedua dalam tahun Hijriah, bulan pertamanya bulan Muharram. Ini kan kita, banyak umat Islam ini kan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang gak baik, tuduhan-tuduhan yang gak benar, ekstremis, teroris lah, intoleran dan lain sebagainya. Tapi dengan peristiwa hijrah Pak, peristiwa hijrahnya Nabi itu fakta sejarah bahwa hijrah itu dilakukan Nabi karena umat Islam mengalami intimidasi, persekusi, kriminalisasi di kota Mekah sebagai warga pribumi, bahkan diancam dibunuh, sehingga Rasul untuk menyelamatkan kaum muslimin dan juga imannya mengharuskan mereka untuk apa? Hijrah. Jadi yang diserang itu, yang diintimidasi, yang dipersekusi siapa? Umat Islam. Rasulullah sebagai warga pribumi Mekah, sahabatnya warga pribumi Mekah, kemudian mereka dipersekusi, diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan diancam, sehingga ketika nyawa mereka terancam, iman mereka terancam, maka mereka melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan itu fakta, itu fakta. Sama sebetulnya umat Islam sewarga pribumi Palestina, ada Zionis Yahudi pendatang yang tadinya mereka punya sekian tempatnya sedikit mereka berkuasa, malah mereka menjajah warga pribumi. Belanda pun datang ke kita, menjajah kita, begitu terus. Nggak ada, itu fakta sejarah namanya. Jadi berbagai macam tuduhan, walaupun kelihatannya logik karena mereka bermain kata dan logika, tapi logika kata bisa dipatahkan dengan apa? Fakta, fakta sejarah. Maka potensi Islam itu salah satu potensi apanya? Sejarahnya. Mereka cerita, nangis, malam, itunya dilumurin darah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada satu mata rantai yang terputus. Kok bajunya Yusufnya dimakan, bajunya tidak robek walaupun berlumuran darah. Nabi Yakub berseloroh, alangkah bijaksana ini serigala makan anakku, tapi sedikit pun pakaiannya tidak robek. Di situ langsung kelihatan. Nah ini penting.
Akhirnya kemudian Nabi Yakub setelah tahu seperti itu, Nabi Yakub tidak mencari Nabi Yusuf. Satu, mungkin karena faktor Nabi Yakub sudah tua. Yang kedua juga sudah malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub hanya berharap kepada Allah, dan Nabi Yakub memiliki kesabaran yang disebut dengan fasobrun jamilun. Sobrun jamil itu artinya tidak marah dalam artian ya, tidak mengeluh dan menyerahkannya dia kepada Allah semuanya. Dan Nabi Yakub tetap punya harapan. Kenapa dia punya harapan besar? Karena Nabi Yakub tahu sejarahnya. Jadi kisah mimpinya Nabi Yusuf itu karena mimpi bersumber dari Allah, sehingga Nabi Yakub punya harapan besar Yusuf itu masih hidup, masih ada. Dia masih yakin kalau Yusuf masih ada. Kenapa? Karena yang dia pegang adalah salah satunya apanya? Yang dia pegang adalah salah satunya adalah tentang mimpinya Nabi Yusuf. Ini jam berapa ya? Masih ada waktunya ya? Takutnya jam saya agak telat ini. Ya, jadi begitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia akhirnya bersabar menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah makna sabar sebetulnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ini sabar namanya. Jadi bahasa sederhananya sabar itu adalah habsun nafsi lima kuriha. Ya, jadi menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Kita itu Pak, hidup ini harus siap terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Harus siap menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harus siap menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena itu definisi sabar. Jadi sabar itu al-habsu, menahan diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan, terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bertahan diri kita. Nah, makanya sabarnya Nabi Yakub disebut dengan fasobrun jamil, kesabaran yang indah. Karena satu sisi dia tidak mengeluh kepada mereka, tapi dia menyerahkan urusan terkait dengan Yusuf kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak urusan itu kalau sudah diserahkan kepada Allah. Enak urusan itu kalau sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Yakub kan pernah ya tidak memasrahkannya kepada Allah, kemudian dia akhirnya ya menurut satu persepsi ya, yaitu akhirnya dia terkena apa? Masalah, musibah, kehilangan Yusuf dan kehilangan pandangannya. Ya, ketika dia kurang memasrahkan dirinya kepada Allah, dia kehilangan Yusuf. Dia malah yakinnya masalahnya kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Jadi begitu saudara-saudaranya meyakinkan, aku ini penasehat yang baik terhadap Yusuf, aku ini penjaga yang baik kepada Yusuf, aku akan jaga, dia akan percaya baru setelah itu. Kenapa tidak diserahkan kepada Allah? Ketika dia percaya kepada saudara-saudaranya, dia kehilangan Yusuf. Ketika dia percaya kepada saudaranya, Nabi Yakub kehilangan siapa? Kehilangan Yusuf. Bahkan saking sedih dan lamanya dia berpisah dengan Nabi Yusuf, sampai Nabi Yakub pun kehilangan pandangannya. Kan lama-lama menangis Nabi Yakub sampai dia tidak bisa melihat. Makanya Pak, kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang terus-menerus, sampai kita nangis dengan kesedihan itu menyebabkan mata kita nanti tidak bisa melihat. Nah, ini nanti ada penelitian psikologi ya, terkait dengan sampai bisa melihatnya lagi Nabi Yakub alaihissalam. Kalau sudah bicara mukjizat kan itu sudah kekuasaan Allah, tapi ternyata kan Nabi Yakub sampai tidak melihat karena nangis terus menerus kepergian Yusuf, kemudian sampai dia tidak bisa melihat, matanya sampai buta. Nah, begitu dia fasobrun jamilun, kesabaran yang indah, memasrahkan dirinya kepada Allah semuanya, maka kemudian Nabi Yusuf kembali kepada Yakub. Dan matanya yang tadinya sudah mulai tidak melihat, kembali melihat. Begitu dia menyerahkan kepada Allah,
matanya kembali, dia bisa melihat. Yusuf pun bisa kembali kepadanya dalam kondisi yang lebih baik. Ketika dia memasrahkan kepada saudaranya, kepada manusia, dia kehilangan Yusuf dan juga kehilangan pandangannya. Begitulah. Jadi kepada Allah itu harus begitu, Pak. Kalau kita menyerahkan semua urusannya kepada Allah, insya Allah Allah nanti yang akan menanggung apa yang terkait dengan urusan-urusan kita. Ya, setelah itu panjang, maka dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Menurut beberapa riwayat, Nabi Yusuf berada di dalam sumur sekitar 3 hari, ya, kurang lebih ya. Nabi Yusuf itu tinggal sekitar 3 hari, ya, di dalam sumur itu. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Nah, kemudian datanglah sebuah kafilah, ya, musafir. Musafir ini biasa orang yang berjualan. Begitu mereka istirahat, memerintahkan salah seorang dari mereka untuk mengambil air agar bisa diminum. Nah, kemudian mereka pas ketika mengambil air, ternyata ember itu berat, berbeda dengan seperti biasanya. Pas ketika pas dilihat, ternyata ada seorang anak muda, ya, mereka begitu senang, begitu luar biasa gembiranya, sampai mereka mengatakan, qala ya busra hadha gulam wa asarruhu bido'ah wallahu alimu bima ya'malun. Hadha busra ini kan menunjukkan ini, qala ya busra hadha, menunjukkan kegembiraan. Waduh, ada anak muda gitu, gulam ya, itu gulam itu laki-laki lah, sekitar usia 10 atau 20 tahun lah. Gulam, ada gulam. Wah, ini bisa kita jadikan barang dagangan kita nih. Kebetulan kan kita mau berdagang kan, dapat tambahan nih. Nah, karena dulu manusia itu dijual belikan, Pak. Makanya ada istilah perbudakan, dijual belikan dulu itu manusia itu. Makanya kan Islam itu visinya adalah apa? Fakku rokobah. Fakku rokobah itu artinya membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Jadi misi Islam itu luar biasa. Fakku rokobah au it'amun fi yaumin dimasgobah. Islam itu adalah merupakan ajaran yang senantiasa membebaskan manusia dari perbudakan, ya, satu manusia kepada manusia yang lain, dari penjajahan satu manusia kepada manusia yang lain. Nah, hada busra, ya busra hada gulam. Kemudian mari kita tutupi, ya. Kemudian mereka menyembunyikan. Jadi mereka nggak sempat memandang wajah Yusuf, sehingga mereka tidak ada ketertarikan kepada Yusuf. Karena mereka yang fokus itu adalah, bagi mereka adalah apanya? Yang fokus bagi mereka ini adalah merupakan barang dagangan yang bisa menghasilkan. Makanya bahasanya begini, wasarrauhu bithamanin bakhsin wa darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Bakhsin itu harga yang rendah, ya, ma'dudah, harga yang murah, beberapa dirham saja gitu, ya, dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minal zahidin, dan mereka terhadap Yusuf itu termasuk orang-orang yang juhud. Juhud itu kan bahasa kitanya kan, juhud itu orang yang berpalingnya dari apa namanya, yang tidak tertarik lah hatinya kepada mereka. Ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi itu namanya juhud. Makanya nanti ada macam-macam juhud kan menurut para ulama kan. Jadi juhud itu bukan meninggalkan, Pak, karena ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi dirinya sehingga dia berpaling dari sesuatu yang itu. Contoh misalkan orang juhud itu karena dia lebih mementingkan akhirat sehingga dia tidak terlalu fokus perhatiannya kepada dunia gitu. Itu juhud namanya. Jadi fokus perhatian dia terhadap sesuatu menyebabkan dia memandang rendah terhadap sesuatu yang lain. Karena dia memandang mulia, memandang berharga, memandang indah tentang akhirat, sehingga dia tidak memandang indah dan memandang berharga tentang dunia. Itu namanya apa? Zuhud itu. Jadi zuhud itu seperti orang naik pesawat, Pak. Orang naik pesawat, Pak, semakin tinggi pesawat itu, Pak, itu semakin kecil dia melihat dunia. Semakin tinggi pesawat, semakin tinggi iman, semakin tinggi juhudnya, semakin kecil dia melihat bandaranya gitu.
Semakin tinggi imannya, semakin kecil dia melihat pesawat-pesawat di bawahnya gitu. Nah, itu namanya juhud. Itu namanya, makanya iman itu semakin tinggi, semakin kecil dia memandang dunia. Itulah Rasulullah pernah memandang dunia dari Sidratul Muntaha. Dari langit yang ketujuh Rasul memandang dunia, dipandang dunia dari langit ketujuh begitu kecil, makanya Rasul tidak terlalu tertarik terhadap apa? Dunia, sekalipun ditawarin berbagai macam hal terkait dengan dunia. Nah, jadi mereka itu ya tidak tertarik kepada Yusuf. Mereka sembunyikan karena khawatir ketemu dengan keluarganya, atau mereka tidak tertarik, atau sengaja mungkin Allah tutupi ketertarikan itu, sehingga Yusuf dibawa oleh mereka. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dijual kepada seorang penguasa Mesir. Bagaimana kisah Yusuf nanti di bawah penguasa Mesir? Insya Allah kita akan ketemu dalam episode yang sama, di studio juga yang sama, insya Allah. Jadi episode selanjutnya adalah tentang kehidupan Yusuf selama di istana. Inilah agak menarik, nanti ada sedikit-sedikit cintanya, kayak cerita ikatan cinta gitu. Tuh udah mulai cinta kayaknya kan hidup gitu loh ya kita. Nah, nanti ada kisah cintanya itu ketika di mana? Di istana. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu barangkali ya kisah Nabi Yusuf. Jadi karena kisah ini panjang ya, jadi saya nanti langsung saja, setiap episode itu ada hikmahnya ya. Setiap episode itu ada hikmahnya. Karena kalau misalkan kita kronologis dulu nanti kurang begitu hidup. Jadi setiap episode ada hikmah, setiap episode ada hikmah. Jadi hikmah itu tidak saya taruh di belakang daripada kisah ini. Sehingga nanti sudah selesai ini langsung kita lanjut kepada kisah yang lainnya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.